Halo healthy people semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya dengan Dr. David Suhandi yang akan menemani healthy people sekalian selama beberapa waktu ke depan. Tentunya ngobrol sehat santai bersama podcast Rumah Sakit Santo Borromeus. Nah, kesempatan kali ini kita akan selalu membahas mengenai topik-topik yang hangat di bidang ilmu kesehatan tentunya, dikemas secara santai namun tetap penuh dengan makna dan juga penuh dengan pengetahuan yang tentunya berguna bagi healthy people sekalian. Nah, kesempatan kali ini kira-kira healthy people tahu nggak nih kita mau ngobrolin soal apa? Ayo kita tebak-tebakan dulu nih ya. Nah, clue-nya itu kita akan membahas terkait suatu senyawa atau zat yang berbahaya dan ini sudah ada dari zaman dahulu, mungkin dari saya lahir atau belum saya lahir gitu ya. Nah, ini sering disalahgunakan oleh penggunanya, oleh oknumnya gitu ya. Nah, kira-kira healthy people sudah bisa nebak nih ya, kira-kira apa nih ya? Nah, kita akan membahas terkait narkotika. Waduh, apa itu narkotika ya? Nah, telah hadir bersama dengan kita Dr. Edwardus Brodiawan, spesialis kedokteran jiwa. Beliau merupakan psikiater atau ahli di bidang ilmu kedokteran jiwa yang berdinas di Rumah Sakit Santo Borromeus. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Sumandi ya. Selamat siang juga healthy people. Iya, baik. Oke. Apa kabarnya ini, Dok? Kabar baik, Kabar terima baik. kasih. Ya, Sehat selalu ya, Dok ya, seperti iya. healthy people sekalian. Nah, Dok, tak kenal maka tak sayang nih katanya, Dok. Nah, Oke, mungkin ya, Dok. boleh diceritakan sedikit, Dok, Mm, terkait mungkin nama panggilannya ini siapa, mm. Dok? Dan kalau di Borromeus ini eh selain di Borromeus ini dokter praktek di mana lagi sih gitu, Dok? Oh iya, baik, terima kasih. Nama saya Dr. Edwardus Brodiawan Gustama, namanya panjang ya, susah ya. Saya seorang psikiater ya, Iya. jadi dokter spesialis kedokteran jiwa. Saya berdinas di Rumah Sakit Borromeus, kemudian saya juga berdinas di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan di Padalarang, Kota Baru, Parahyangan. Terus juga satunya lagi ada di Apotek Nusantara Klinik Oke. ya. Baik, Baik, dokter, mm, mungkin kita sudah sering kenal ya, tapi healthy mm, people sekalian mungkin baru pertama kali mm. ketemu nih sama dokter gitu Oh ya, atau iya, baik. sebelumnya sempat IG live ya, Dok ya, di Rumah Mm, Sakit Santa Borromeus ya, Dok ya. mm, Nah, Dok, dalam kesempatan hari ini mm. kita akan berbicara bincang-bincang terkait narkotika nih, Dok. Ya, Oke, baik. tentunya dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ya, Dok, yang Ya. akan diperingati tanggal 26 Juni 2025. Mm, Nah, ini kan tentunya masalah yang menjadi masalah internasional ya, Dok, sampai ya, ada harinya internasional gitu ya, Dok ya. ya, betul. Nah, kita ingin ngobrol lebih Mm, jauh lagi nih, Dok, mengenal terkait narkotika ini mm, dan tips dan trik mm, supaya kita tidak jatuh ke dalamnya. mm, Dan teman-teman sekalian juga mungkin ada yang sempat mm, terjerumus nih ke dalam dunia mm, narkotika ini, ya, bagaimana caranya untuk bisa keluar atau lepas dari jeratan narkotika ini, mm. karena kan katanya berbahaya ya, Dok ya. Ya, betul sekali ya. Nah, Dok, kita Mm, berbicara terkait mm, fakta terkini, mm, Dok, terkait narkotika ini. iya. Kan dulu tuh saya waktu kecil sering, wah, gembong narkoba ini Mm, mm, ditangkap polisi gitu ya, mm, beritanya heboh. Tapi akhir-akhir ini tuh kayak jarang gitu, Dok ya, mm. atau saya yang kurang update nggak dengar berita. Iya. Nah, kalau boleh diceritakan, Dok, Mm, fakta terkini tuh seperti apa sih, Dok, terkait dunia mm. narkotika ini, Dok? Ya, baik. Mungkin pertama-tama mungkin kita bagi dulu ya untuk narkotika itu apa gitu Ya. ya. Terus kemudian juga perlu juga kita nanti akan membahas juga apa sih yang menyebabkan seorang itu jadi ketergantungan atau tidak bisa berhenti Iya. menggunakan narkotika ya. Itu terkait nanti kita bilang adiksi ya atau ketergantungan, nanti saya bahas selanjutnya. Nah, cuma untuk menjawab pertanyaan Dokter Suwandi tadi, yang pertama ya, memang saat ini itu kita bilang semacam kayak silent gitu ya, kayak nggak terdeteksi. Karena apa? Sekarang sudah zamannya online ya. Oh, oke. Jadi saya juga setuju. Sekarang kok kayaknya nggak terlalu banyak ya berita-berita tentang ini ya. Nah, Iya. jadi pengalaman saya waktu saya praktek itu kadang-kadang para penggunanya atau kita bilang usernya ya, itu sudah bisa mendapatkan nggak secara offline tapi secara online. Oh, Bahkan oke. sekarang tersarukan atau tersamarkan itu dengan apa sih namanya, kayak toko online gitu ya. Iya. Istilahnya apa ya, marketplace ya. Iya, Nah, marketplace, Dok, marketplace. betul. Tapi saya bilang ya cukup cerdik juga ya. Jadi ada yang istilahnya menggunakan nama-nama yang istilahnya kita nggak ngerti gitu. Bahkan definisinya mungkin kategorinya masuk ke mungkin suatu hal yang kita
nggak sangka Nggak itu sangka ternyata ya, Dok. narkoba. Oh, Contohnya oke. saya pernah itu tanya-tanya, kok bisa iya saya dapatkan dari online. Hah, bisa dapat online sampai barangnya? Sampai, Dok. Lu kok bisa? Iya kan ada keywordnya. Wah gitu. Jadi dan keywordnya tuh sesuatu yang mungkin dalam bahasa gaul mereka yang kita nggak pahami. Oke. Dan juga kadang-kadang itu tersamarkan dikirim tulisannya pupuk atau mungkin tulisannya itu Waduh. pakan apa gitu ya. Jadi nggak menyangka dikiranya makanan hewan ya atau apa Iya, gitu, tapi iya. ternyata itu zat yang istilahnya mereka gunakan untuk apa namanya adiksi gitu. Adiksi Nah ya, itu Dok. makanya kita bilang nggak dan proses pengiriman apa sekarang dipermudah ya dengan online ya. Iya, iya, Dok. Nah itu dan mereka bisa juga menggunakan apa ya semacam apa ya kayak keyword atau kata-kata tertentu yang nggak terdeteksi gitu. Oke. Jadi jaringannya sudah cukup Makin luas dan tersembunyi gitu. sembunyi gitu ya. Ya, kalau dulu kan Hmm. dibawa di koper gitu ya, Dok ya, Betul. sampai dimakan atau enggak gimanain gitu caranya supaya nggak Iya. ketahuan. Tapi sekarang ternyata ada Iya. terselubungnya seperti itu Betul. ya, Dok ya. Betul, bahkan Oke. yang mengantarkan juga nggak ngerti yang diantarkan apa, kadang-kadang seperti Iya, iya, itu iya, ya. kayak Hmm. Tokopedia atau Shopee gitu ya, Ya. kurirnya gitu datang Ya. tiba-tiba bawa apa semuanya dibungkus Iya, plastik gitu ya, betul. nggak nyangka gitu Nggak ya nyangka ternyata dikiranya dalamnya. barang untuk apa itu ternyata isinya. Oh, Nah gitu ya, oke. dengan berbagai cara lah. Iya, ternyata masih banyak ya, Dok ya, malah Hmm. makin canggih gitu ya, Dok ya, Iya, kondisi betul. penyalahgunaan narkotika di era sekarang ya, Iya, Dok ya, dengan betul. kemudahan teknologi. Ditambah lagi sekarang itu ya ada yang modelnya seperti rokok elektrik atau vape itu ya. Oh, Nah, itu juga bisa. bisa Jadi disamarkan dibentukkan juga. dalam bentuk cairan gitu. Oh, oke. Ya, Iya, yang iya. kalau kita bilang sekarang kayak new product of zat gitu. Jadi kita bilang kayak NPS gitu. Jadi apa sudah nggak masuk yang kayak dulu ya. Dulu kan kita klasifikasikan ada narkotika golongan 1, 2, 3 Iya. gitu ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, itu sudah macam-macam bentuknya. Makin ini Iya. keluar yang baru gitu ya. Betul, bahkan di luar negeri nggak tahu ya, di sini ada ya, itu bentuknya semacam jus, Dok. Ada juga, Dok. Wow. Semacam jus gitu. Jadi minum jus terus kemudian dia high gitu ya. Iya. Terus bisa berhalusinasi, terus merasa ada kayak apa? Rasanya bisa terpacu, seperti itu. Jadi bentuknya banyak banget. Ya, Dok ya. Iya, dan sudah dikemas dalam bentuk yang mudah untuk dikonsumsi gitu. Oke. Nah, tadi, Dok, kita kan dokter tadi sempat bilang nih, kita harus mengenal dulu nih apa itu narkotika ya. Sebenarnya kan ada istilah, Dok, napsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya, Dok ya. Ya, betul. Nah, itu tuh barang yang sama, beda, atau kenapa sih ada istilah itu, Dok? Boleh dijelaskan mungkin buat healthy people sekalian? Ya, baik. Jadi sebenarnya lebih tepatnya adalah zat adiktif ya. Jadi zat yang membuat seseorang itu menjadi ketagihan untuk mengkonsumsi atau tidak bisa lepas dari situ. Nah, nanti akan saya bahas lagi selanjutnya adiksi itu apa gitu ya. Jadi lebih tepatnya adalah zat yang istilahnya mengandung bahan yang psikoaktif. Nah, zat psikoaktif inilah yang membuat seseorang tuh menjadi tidak bisa berhenti untuk menginginkannya. Terkait nanti adiksi tersebut. Nah, jadi kita bagi utamanya itu yang apa namanya yang stimulan, terus kemudian ada juga yang halusinogen, terus ada juga yang depresan. Nah, yang paling banyak sih di Indonesia itu yang depresan ya. Contohnya, jadi depresan, kenapa dinamakan depresan? Karena dia mendepresi atau mengurangi mungkin denyut jantung, terus kemudian membuat kita semacam agak rileks, tenang, nyaman gitu ya. nyaman. Pikiran-pikiran yang mungkin overthink jadi berkurang. Nah, jadi kalau lagi banyak masalah minum depresan ini rasanya atau makan obat atau minum depresan ini rasanya lebih tenang. Gitu. Jadi itu contohnya sih alkohol, terus kemudian ada juga obat-obatan yang membuat ngantuk ya, seperti golongan benzodiazepin gitu ya, obat-obat yang obat bikin tidur gitu tidur ya, betul, yang kita bilang sebenarnya disalahgunakan juga ya. Sebenarnya obat itu di kami penting banget sebagai anti cemas sebetulnya. Nah, tapi digunakan untuk memberikan rasa sensasi yang menenangkan atau bikin nyaman gitu. Nah, hal-hal itu nanti itu yang tadi yang maaf saya bilang depresan tadi ya. Jadi itu membuat perasaan nyaman. Terus ada lagi yang jenisnya stimulan. Jadi stimulan itu seperti amfetamin, metamfetamin. Nah, itu membuat, atau kokain ya.
itu membuat kayak apa ya, menjadi hype ya. Hype itu semangat banget. Nah, semangat banget. Jadi pengen kerja terus ya, Kerja Dok? terus ya, kerja terus. Kemudian kalau misalnya, makanya sering dipakai juga kalau yang stimulan ini biasanya kalau yang untuk di dunia malam ya. Nah, gitu biasanya kalau mau dugem gitu tuh, cari stimulan dulu supaya waktu partinya itu staminanya kenceng ya. Kenceng, nggak habis-habis gitu ya, kuat banget gitu ya. Nah, terus itu yang stimulan. Terus yang terakhir adalah halusinogen ya. Halusinogen itu membuat kayak kita bilang ya, bahasanya kayak teler gitu ya. Jadi bisa berkhayal seolah-olah dirinya itu siapa, ketawa-ketawa sendiri. Nah, jadi rasa senangnya itu kayak euforianya berlebih. Nah, itu seperti contohnya kayak seperti ganja tapi yang dosis tinggi. Terus kemudian ada juga sekarang itu ganja sintetik ya, atau kita bilang gorila itu ya. Terus ada juga magic mushroom ya. Nah, itu yang kadang-kadang kalau mungkin dokter Suwandi kalau di IGD, wah dapat ini, kenapa ini orang kok heboh banget sampai mungkin ngayal kemana-mana. Betul. Bikin repot di IGD ya, dikiranya gangguan jiwa, Dok. Ya, dikiranya gangguan jiwa padahal dia habis mengkonsumsi halusinasi gitu ya, Dok. Jadi 3 itu sih utamanya. Nah, Dok, itu kan sebenarnya tadi dokter sempat bilang ada obat-obat yang bermanfaat sebetulnya dipakai di bidang psikiatri atau untuk anti cemas seperti itu. Nah, tapi kenapa sih, Dok, orang tuh udah tahu kan berbahaya nih gitu ya, tapi kenapa dia tuh tetap mau gitu nyobain gitu? Ya, baik. Nah, terkait ini jawaban yang tepat adalah kita mulai membahas adiksi aja ya, Dok ya. Boleh, Dok. Nah, jadi kenapa seseorang itu tidak bisa berhenti mengkonsumsi atau ada semacam kita bilang craving itu kayak kalau nggak melakukan tuh rasanya kayak nggak enak gitu, ada yang kurang dalam hariku. Nah, kita bilang itu adalah gejala adiksi. Nah, jadi adiksi sendiri ini ada 6 syarat utama, Dok. 6 syarat utama ya. Gampang-gampang kalau mau melihat ya. Jadi mungkin ada anggota keluarga atau dilihat ini sudah adiksi atau belum. Nah, gitu ya. Nomor 1 kita bilang salience atau keutamaan. Nah, tadinya mungkin si orang ini tuh utamanya dia rajin bekerja, atau mungkin memikirkan keluarganya, atau mungkin dia rajin belajar kalau mahasiswa atau anak pelajar gitu ya. Lama-lama keutamaan atau salience ini bergeser, Dok. Jadi dia sudah tidak terlalu mementingkan pelajarannya lagi, kuliahnya lagi, pekerjaannya lagi, tapi yang setiap hari dia pikirkan di otaknya adalah gimana caranya aku bisa dapat alkohol lagi hari ini ya. Gimana caranya aku bisa dapat nafsa lagi hari ini ya. Dapat ganja, putau dan lain sebagainya. Padahal uangku kayak gini, aku gimana caranya? Nah, itu satu, jadinya dia keutamaannya yang tadinya hal yang lain bergeser ke itu. Si nafsa dan ini, kriterianya adalah 12 bulan, Dok. 12 bulan. Jadi kita bilang adiksi itu kalau sudah lebih dari 12 bulan atau 1 tahun dengan memang konsisten butuh seperti itu. waktu selama itu, Dok, untuk menegakkan diagnosa, walaupun sudah berapa bulan saja sudah mengganggu sekitarnya betul. Tapi ya kita bisa lihat juga, selain itu hanya salah satu kriterianya sih, tapi bukan yang utama ya. Tapi yang utamanya yang 6 ini. Terus yang kedua itu adalah adanya semacam toleransi. Jadi kayak tadinya mungkin minumnya alkohol cuma untuk senang-senang misalnya ya, karena ada acara malam-malam kumpul terus minum. Besoknya dia cari lagi. Dan setiap hari jumlah mililiternya tambah banyak, Dok. Mungkin 1 botol tuh kurang lebih ya, mungkin ada yang 350 mililiter, ada yang 700 gitu ya. Loh, kok lama-lama kok tadinya cuma setengah botol, kok dia 1 botol bisa habis dalam semalam. Gitu ya, Dok. Kuat. Makanya ada toleransi. Atau tadinya mungkin mengkonsumsi narkotika gitu ya, tadinya berapa miligram, loh kok naik gramnya gitu ya, tambah banyak. Atau obat-obat juga tabletnya kok tambah banyak. Nah, itu bilang toleransi. Terus kemudian memang ada euforianya gitu. Jadi dia kalau pas lagi mengkonsumsi itu mungkin keluarga bisa curiga, dia kok senangnya kok berlebihan ya, kok nggak kayak biasanya ya. Ya memang kita kalau senang berlebihan bisa juga ada gangguan jiwa kayak manik ya, Dok ya. Tapi itu berbeda. Jadi itu kok malam habis gitu biasanya dia kok bahagianya kok nggak bisa stop, kayak berlebihan lah, nggak kayak biasanya lah. Padahal biasanya tadinya orangnya pendiam, jadi ada perubahan perilaku di situ ya. Jadi ada tadi pertama yang utamaannya berubah,
toleransi, kemudian euforia, kemudian yang keempat itu adalah withdrawal, Dok. Nah, withdrawal itu biasa terjadi setelah euforia. Jadi senang-senang euforia gitu ya, sudah mengkonsumsi, ada hal yang membuat dia tidak dapat lagi zatnya. Contohnya mungkin faktor ekonomi, kehabisan uang, atau mungkin juga aksesnya sudah sulit, nggak ada yang jual lagi, atau dia mungkin sama teman-temannya dijauhi sehingga dia nggak bisa dapat jatahnya gitu ya. Nah, akibatnya dia ini withdrawal. Gejala withdrawal itu kayak sakau kita bilang, Dok. Jadi mulai terjadi kayak loh kok badan nyeri-nyeri, gelisah, gitu, cemas berlebih gitu ya, nggak bisa tidur. Nah, ini juga sering pada nyasar ke saya ya. Jadi dia nggak ngomong kalau dia ternyata pengguna gitu ya, ngomongnya cemas, gelisah, nggak bisa tidur, Dok. Tapi saya lihat kok gejalanya kok nggak cocok ya sama cemas ya. Kan beda ya, karena kalau cemas itu yang betul-betul cemas itu menetap, Dok. Tapi kalau yang gini kalau pas nggak, itu yang nggak kelihatan cemasnya. Pas lagi nggak dapet aja pas nggak dapet aja, baru dia ada gejala cemasnya. Nah, setelah ditanyain, ternyata dia ngonsumsi tapi pas lagi susah. Nah, makanya kadang-kadang nyasar ke psikiater gitu. Dengan alasan nggak bisa tidur, badannya sakit, pegel semua ya, gejala sakau gitu ya. Nah, terus kemudian selain tadi 4 withdrawal, kelima itu konflik, Dok. Nah, ya ini sudah jelas lah, orang yang menggunakan narkotika pasti bikin masalah ya, sering bikin masalah, entah dia sadari atau enggak, orang sekitarnya terganggu. Terus dia juga mungkin tadi karena keutamaannya bukan untuk belajar lagi, keutamaannya bukan untuk bekerja lagi, uangnya sampai habis, dia akhirnya ngutang-ngutang, menghalalkan segala cara, bahkan mungkin melakukan tindakan kriminal supaya dia bisa mendapatkan zat, atau mungkin tipu-tipu keluarganya, kakak adiknya dipinjemin atau sehingga menimbulkan konflik. Ya gitu ya. Terus yang terakhir adalah rekuren atau kekambuhan. Nah, jadi makanya kita bilang adiksi ya. Jadi kalau misalnya baru berapa bulan terus enggak, ya sudah, itu bukan. Nah, kalau sampai setahun dan sudah bagus, misalnya sudah dia bisa lepas ya, suatu saat itu bisa kambuh lagi. Misalnya dia sudah ngomong, ngakunya sudah bersih saya, Dok, saya sudah nggak mengkonsumsi lagi beneran gitu ya. Kita tanya, biasanya sih ya, kalau masih kurang dari 5 tahun kita masih percaya. Tapi kalau menggunakan zat ini sudah lebih dari 5 tahun, Dok, itu jangan mudah percaya, Dok. Biasanya dia bohong aja. Udah lihai, bener. Dulu ini saya gini, saya sudah berhenti gini, pakainya berapa tahun gitu kan ya. Ya ada sih, Dok, saya pakai 10 tahun. Ya jangan percaya kita. Karena itu memang bisa kambuh lagi. Makanya nanti kita bilang kalau adiksi ini kita ada bentuk terapinya juga di bagian psikiatri. Gitu ya. Jadi ini tadi 6 ini tadi adalah tanda-tandanya. Kalau seseorang itu kok sudah mulai mengkonsumsi zat psikoaktif atau zat yang menimbulkan ketergantungan. Ketagihan ya, Dok. Jadi 6 tadi itu, Dok. Ya pantas ya, Dok. Di berita-berita tuh artis ini kok kayak nggak kapok-kapok ya. Betul ketangkap lagi. Betul sekali. Jadi jangan heran itu. Ya sudah ini bagus, nanti berapa tahun bisa lagi jatuh lagi ke lubang yang sama ya, Dok ya. Betul, Dok. Makanya kalau di kami psikiater biasanya kita ada juga terapi adiksi. Jadi kita lakukan rehabilitasi itu, kita ya daripada dia mencari zat-zat yang seperti itu, kita berikan zat untuk substitusi, Dok. Zat penggantinya. Yang istilahnya ada istilahnya legal, terus kemudian ada juga badan POM-nya gitu ya. Dan obat ini tapi ya itu harus ada dukungan juga, Dok, dari keluarga, Dok. Karena kalau enggak pasti ada tingkat toleransinya. Dia walaupun kita rehab, kita kasih ini, dia juga kadang-kadang minta nambah lagi. Makanya perlu disiplin yang tinggi, perlu juga dukungan dari support dari keluarga. Iya, gitu. Dok, biasanya apa sih yang mencetuskan seseorang tuh jatuh pengen, kan itu pasti ada awalnya ya, Dok ya. Betul, gitu. betul. Kenapa sih seseorang tuh rentan gitu sampai dia nyoba ya, maksudnya jatuh ke dalam lubang yang jahat gitu, yang jelek gitu ya, Dok. Padahal tadinya nggak ada minat sama sekali. Iya, betul. Mungkin sering juga kita dapatkan klien begini, kayaknya kok bersih ya, keluarganya bersih semua, jadi memang gini. Pertama memang yang paling sering ya itu prevalensinya memang orang-orang yang punya masalah dalam hidupnya memang. Jadi mungkin
apa ya, kecewa dengan keadaannya, atau mungkin dia mendapatkan masalah berat dari keluarga, kemudian ada lingkungan. Jadi lingkungan tuh sangat mengaruhi, Dok. Pengaruh juga ya. Lingkungan, udah ayo coba ini, minum ini enak, coba isap ini nanti enak gitu ya. Nah, enak-enak apa kita bilang kayak semacam apa ya, mencari fungsi reward lah. Fungsi reward kayak apa, mendapatkan sesuatu yang kok ini ya, dengan ini kok rasanya masalahku hilang semua ya, kok aku bisa lebih tenang ya, padahal kemarin aku nggak bisa tidur, kemarin aku stres berat, tapi dengan menggunakan zat ini aku bisa tidur, menggunakan zat ini aku kok paginya bisa bangun seger, bisa produktif. Nah awalnya seperti itu, Dok, awalnya belum toleransi ya, obatnya dosisnya belum naik. Nah lama kelamaan kita bilangnya begini, jadi awalnya itu kayak semacam dia itu mencari apa ya, mencari kayak stimulus ya, mencari suatu hal yang membuat dia membaik gitu. Tapi nanti akhirnya nanti kita bilang itu kayak konsekuensi positif atau positive reinforcement gitu. Jadi positive reinforcement itu dia mau menggunakan itu untuk bikin dia seneng, atau membuat dia itu menjadi bisa produktif gitu. Tapi karena dia toleransi, dosisnya semakin naik ya, atau mungkin pengaruh lingkungannya, nanti akhir-akhirnya yang tadinya positive reinforcement atau mencari sesuatu untuk hal yang dia inginkan, akhirnya menjadi negative reinforcement. Negative reinforcement itu apa? Jadi dia akhirnya kayak gejala withdrawal sakau tadi, dia harus cari zatnya, karena kalau nggak pakai itu nggak bisa, dia kesakitan. Gitu, Dok. Jadi yang ini tadi yang mungkin ada problem keluarga, atau mungkin dia merasa nggak nyaman sama hidupnya. Nah tapi ada satu lagi, Dok, yang prevalensinya lebih kecil. Jadi dia itu awalnya hanya untuk rekreasional. Sekali lagi pengaruh lingkungan, Dok. Bukan, jadi mungkin diajak temennya party atau apa gitu ya, nggak ada masalah sebenarnya dia, dan hidupnya baik-baik saja. Coba ini enak. Jadi terus nyoba, kok ini ya, ini. Jadi dia menggunakan itu untuk sarana rekreasional. Dan mungkin awalnya dia berpikir, nggak apa-apa, cuma dikit, nggak apa-apa, cuma ini kok, nggak akan lah aku ketagihan, masih bisa kontrol kok aku kok. Gitu. Tapi begitu lekatnya zat itu di otak manusia, baru semalam aja besoknya dia sudah pengen lagi bro, ada lagi nggak gitu. Ada nih, tapi apa, ambil ya tempatku, ambil. Besoknya lagi. Itu, Dok. Jadi keterusan aja. Emang yang paling besar adalah lingkungan faktornya. Oke. Nah, Dok, tadi kan dokter bilang kalau toleransi berarti dosisnya akan nambah. Kalau itu tuh bahaya nggak sih, Dok, ke tubuhnya? Apakah bisa sampai kematian gitu, Dok? Oh ya, baik. Dok? Jadi begini. Nah ini kalau apa namanya, yang bahaya itu, Dok, itu adalah peningkatan dosis ini, justru toleransinya ini. Karena begini, yang bisa menimbulkan seorang, maaf ya, berujung ke kematian itu adalah justru overdose-nya, bukan withdrawal-nya. Makanya banyak orang yang kliennya sih, usernya tuh sering ke kami itu, Dok, gawat, Dok, kalau saya nggak dapat ini, saya nggak bisa tidur, nanti saya bisa meninggal. Salah, maaf. Karena, dan itu berkali-kali saya bilang ke mereka, kamu itu yang bisa menimbulkan kematian tuh adalah overdose-nya. Justru kalau dosisnya terlalu tinggi, nanti malah terjadi depresi napas gitu ya, atau sistem tubuh turun semua, akhirnya berujung ke kematian. Tapi sebenarnya kalau kondisi seorang withdrawal atau sakau, itu nggak akan gitu. Separah-parahnya sakau ya, Dok, ya? Separah sakau, Dok. Tapi ya itu kadang mereka nggak betah dengan rasanya sakitnya, karena itu memang betul rasanya sebadan tuh nyeri semua, terus kemudian gelisahnya luar biasa, dan paling parahnya tuh sering halusinasi, Dok. Jadi sering dia tuh, aduh nggak bisa, ini ada suara di telinga. Makanya saya juga banyak klien saya atau pasien saya itu yang schizofren berawal dari penggunaan narkotika, Dok. Saya tanya keluarganya, ini udah berapa tahun berobat?
obatnya obat-obat ini kalau nggak minum ini nanti halusinasinya keluar terus marah-marah di rumah gitu ya, kita bilang gejala skizofren lah, Iya. atau gangguan jiwa yang kita bilang paling parah ya dok ya, paling nggak bisa sembuh, Iya. harus berobat seumur hidup gitu ya. Ternyata setelah dilacak, dulu waktu mudanya pernah pakai dok. Ini dia penyebabnya. Jadi dia dulu pernah pakai zat terus naik sampai dia terjadi halusinasi. Gitu. Halusinasinya terus berubah lama-lama Menetap bisa gitu, menetap dok. Jadi skizofren dok, dengan gangguan jiwa yang kita bilang yang waduh paling nggak bisa inilah, Paling kacau, paling berat ya dok paling ya. berat, jadi harus berobat seumur hidup gitu. Oke. Nah dok, tadi kan sudah dibahas ya dok, mulai dari definisi narkotika itu apa, kemudian kita bahas terkait adiksi itu Ya, apa, betul. kemudian bahayanya apa. Nah kita akan masuk ke segmen yang tata laksana nih dok. Oh ya gitu baik. ya. Kalau misalkan healthy people sekalian di rumah ada keluarganya nih, atau mungkin ya healthy people sendiri yang mengalami, jadinya nggak healthy ya kalau Iya nggak apa-apa. Maksudnya ada yang OTW healthy. OTW healthy. Sekarang ada healthy people sekalian yang memang saya tuh ya ada penyalahgunaan nafsa misalnya gitu ya. Atau obat tidur lah, misalnya kita kecanduan obat tidur gitu ya dok, misalnya itu mungkin hal yang kecil gitu ya, tapi kan makin lama juga makin bisa menimbulkan adiksi seperti yang tadi. Betul. Nah itu kita harus gimana sih dok? Ya, jadi nomor satunya adalah ini, jangan menstigma diri sendiri. Misalnya dirinya sendiri ya yang mengalami ketergantungan ya, jangan menstigma diri sendiri atau juga menstigma orang yang sedang mengalami adiksi. Yang perlu kita lakukan adalah kita tolong mereka. Kasihan juga loh mereka. Kan kalau dipikir-pikir awalnya mereka nggak mau seperti itu, ya kan? Dan ya kayak istilahnya tuh kayak terjebak lah. Mau keluar nggak bisa, ya kan? Mau lanjut juga tambah salah, ya kan? Nah, yang paling betul adalah segera konsultasikan ke tenaga medis profesional. Contohnya bisa kalau ini bagian ini memang kami ke bagian psikiater gitu. Dan sebagai pengetahuan, psikiater tuh juga ada subspesialisnya juga dok. Nah, ada yang subspesialis anak remaja ada, subspesialis yang untuk lansia atau geriatri ada, ada juga yang divisi psikoterapi. Nah, ada juga yang divisi adiksi dok. Jadi kalau udah ditangani psikiater, ya paling nggak ketemu psikiater umum boleh. Nanti kalau misalnya kita sebagai psikiater umum kok kesulitan untuk menangani, kita rujuk ke psikiater yang subspesialis adiksi. Nah, nanti akan mendapatkan penanganan yang tepat. Tapi ada syaratnya. Jadi baiknya dia harus ada yang menemani atau mendukung dia. Karena kalau dia sendiri yang datang nanti kesulitan dok. Pertama nggak bisa kontrol obatnya. Kadang-kadang dalam kondisi masih adiksi gitu kan, kadang-kadang lupa, nggak bisa berpikir dengan jernih. Tadi udah minum obat belum ya? Jangan-jangan belum. Ternyata tadi sudah minum lagi, kedouble dosisnya. Atau bahkan kayaknya udah minum padahal belum minum hari itu. Nah, jadi harus ada keluarga yang mendampingi. Panggil keluarganya, kakak, adik, ayah, ibunya yang mendampingi kalau ke psikiater. Nah, itu baru bisa bener-bener nanti hasilnya bagus. Supaya nanti kita pertama kita terapi substitusi dok namanya. Jadi kita tanya terakhir mengkonsumsi apa saja. Terus kemudian kita kasih obat yang di bagian kami ada badan POM-nya gitu ya. Tapi yang ekuivalen atau setara dengan dosis yang terakhir dia minum. Tapi ada tambahan obat lainnya juga. Nah, nanti lama-lama zat yang bikin dia obat lainnya itu yang tidak terlalu adiktif dok. Nah, nanti lama-lama di dalam racikan atau kapsulnya itu yang obatnya yang tadinya dia adiksi, nanti lama-lama diturunkan. Nah, obat yang tidak adiksi nanti kita seimbangkan, naikkan. Dan perlu kontrol rutin gitu sampai nanti akhirnya betul-betul minimal. Dan ternyata kita kasih motivasi, ini loh kamu sudah bisa gitu. Bisa loh. Nah, gitu. Tapi dia tetap bisa tidur, tetap bisa bekerja, jadi tidak mengganggu fungsinya. Jadi ada kalau misalnya hanya sekedar dikasih obat yang sama terus nanti nggak ada penyelesaian gitu misalnya ya untuk obat. Dan juga bisa juga misalnya dia adiksi kayak yang semacam kayak zat lain ya, kayak misalnya kokain apa-apa, sabu-sabu apa, itu juga ada. Sebagai pengetahuan juga ada, kita ada di bagian mungkin kalau di Bandung sini mungkin di rumah sakit
umum pusatnya ya, mungkin di Iya. Hasan Sadikin tuh ada kayak klinik metadon namanya. Nah, jadi untuk yang adiksi yang mungkin zat-zat lain Iya. selain yang kami bisa tangani, mereka juga bisa ke situ juga. Jadi nanti diganti yang mereka kayak semacam ada cairan gitu ya, dan zat cairan ini sebagai pengganti kebutuhannya dia sehari. Cuma Iya. memang syaratnya harus setiap hari, Dok, Ke datang ke sana. kliniknya. Oh, Ya, oke. kenapa? Karena kalau obat itu kan khusus ya. Iya. Jadi harus diminumnya di depan petugas, Dok. Oh. Gitu di kliniknya itu. Hari Minggu pun juga buka Buka dia. juga. Buka. Jadi tiap hari situ. Nanti lama-lama mungkin ya bisa nanti diturunkan dosisnya Diracik gitu. lagi gitu ya, Dok ya. Gitu. Jadi ya, tapi memang perlu pengorbanan yang cukup besar. Karena di awal-awal penurunan dosis, di Iya. awal-awal penggantian terapi substitusi ini memang tidak seenak dia menggunakan itu. Iya. Tapi ya perlu kita pelan-pelan motivasi, makanya saya bilang perlu dukungan keluarga, Dok. Iya. Karena bukannya kita menjauhi dia atau kita tambah menstigma dia ya. Sudahlah dia nggak ini maafnya ya, sudah kecanduan kok nggak akan bisa sembuh. Nah, jangan seperti itu. Kalau misalnya paling nggak dia bisa mau terapi. Paling nggak nanti dia bisa bekerja lagi, tapi mungkin ya yang tidak terlalu kompleks atau terlalu berat. Nah, nanti akan menimbulkan juga rasa percaya dirinya dia. Betul, gitu. Mungkin yang pertanyaan tadi ya, gambaran garis besarnya total alasannya seperti itu ya, Dok seperti ya. itu. Oke, jadi tadi butuh niat dari yang bersangkutannya juga, butuh support dan tidak boleh menstigma ya, Dok ya. Betul. Jadi lingkungan sosial harus mendukung. Misalnya kita punya teman udah tahu gitu ya, jangan dijauhin atau kan nggak menular juga ya. Betul. Tapi dimotivasi, ayo aku antar ke psikiater, ayo kita coba ini kan, kalau gitu kamu capek juga, uangnya habis buat beli itu terus, jadi uangnya mending bisa buat ditabung atau apa. Nah gitu. Jadi dari lingkungan yang tadinya buruk kan faktor risikonya itu ya, Dok ya, yang menyebabkan dia jatuh, kita rubah jadi lingkungan yang suportif gitu ya, mendukung dia gitu ya. Itu nanti juga bisa didukung makanya saya bilang perlu multisektoral, multidisiplin ilmu juga. Terus juga bisa juga gini, Dok, mungkin multi komunitas masyarakat. Contohnya begini, sekarang kan banyak juga ya tempat-tempat rehab yang maaf, kayak ada mungkin ada yayasan sosial, mungkin membuat suatu tempat rehab. Nah, itu bagus banget. Nah, tapi ada baiknya juga melibatkan psikiater. Jadi di sana mungkin ada terapinya, mungkin ada terapi keagamaan di situ, bagus banget, spiritualitas, atau diberikan pelatihan, atau mungkin setiap hari itu diberikan habit atau kebiasaan yang bagus, bangun pagi, makan teratur apa. Nah, tapi juga kita lihat dulu ini adiksinya nih sebelumnya apa sih. Gitu. Perlu nggak tambahan? Kalau nggak ya sudah, kita bilang ada juga sih, kita bilang tuh gini, Dok, ada juga terapi abstinence, Dok. Jadi abstinence itu ya sudah, kita nggak kasih apa-apa. Jadi maaf dia mau sakau atau apa ya, dialihkan kegiatan. Itu yang sampai diguyur air itu ya, kadang-kadang kayak gitu, lihat-lihat kayak gitu ya, Dok ya. Dimandiin gitu tengah malam ya. Jadi karena saking mungkin sakaunya gitu mungkin, atau merasa panas banget badannya, atau merasa dingin banget. Nah, itu kan gejala sakau. Ya udah didiemin aja, nggak dikasih obat gitu. Ya memang ada keberhasilan juga di situ gitu, dan itu juga salah satu teori untuk rehabilitasi juga. Tapi kan kadang-kadang lihat-lihat dulu juga, kalau dosisnya dia terlalu besar kan juga memang mungkin dia nanti efeknya juga besar ya, Dok. Efek besar, atau mungkin bukan karena zat tapi karena pengonsumsi penyalahgunaan obat psikiatri. Nah, itu nanti itu lebih ke kami. Bisa kita yang tadi saya bilang untuk terapi tapering off dose, atau kita bilang rehab napsanya dengan penurunan dosis gitu. Penyesuaian adjust dose ya, Dok. Ya seperti yang tadi dokter bilang ya, kalau sakau mah meskipun penampakannya kayak yang udah mau mati gitu tapi nggak akan sampai meninggal gitu ya, Dok ya. Justru tadi ya, kalau misalkan dosisnya berlebihan itu yang Dok. Jadi mungkin kalau jadi kondisi vitalnya menurun. Atau tanya tadi habis nambah dosis, ya sudah, itu harus kita tangani dulu fisiknya. Jadi ya nanti melibatkan dokter
yang lain juga ya dok, seperti betul. internis atau enggak dokter jantung atau Ya, apa kalau misalkan ada betul. gangguan depresi Fisiknya, ke ya, dan juga fisiknya. ya betul dok. Kompleks ya dok jadinya. Kompleks banget ya. Oh ya. Sampai ada tadi sub adiksi, Sub adiksi adiksi, sendiri. sub Berarti itu adiksi, concern dari tenaga kesehatan juga ya, bahwa Ya, kita harus merangkul mereka gitu ya, bukan Ya. menjauhi gitu ya dok ya. betul. Ya. Oke. Dok, ini sudah panjang sekali iya, dok. iya. Tidak terasa ya. Tidak terasa. Iya, iya. Baik. Nah, Oke. tapi memang dok, untuk terakhir nih dok, saya Mm. pengen tanya terkait menurut dokter terkait solusi apa sih yang paling efektif dok untuk mungkin masukan untuk pemerintahan Indonesia juga ya dok ya, kira-kira dalam melihat masalah narkoba ini, penyalahgunaan narkoba ini, kira-kira apa yang bisa pemerintah lakukan atau kita misalkan sebagai tenaga kesehatan atau orang awam dalam berperan serta gitu dok, untuk mencegah seorang tuh jatuh masuk ke dalam jeratan narkoba gitu dok. Oh iya, betul. Terima kasih Dokter Suwandi. Tadi yang di awal mungkin kita bahasnya terlalu banyak kuratif ya. Iya. Jadi sudah terjadi baru apa Iya, gitu ya. betul. Nah, penting juga lakukan tindakan preventif. Betul. Ya, preventif itu apa? Ya mungkin sering-sering ada penyuluhan, dan sekarang juga kan kerjasama, ada biasanya ada juga penyuluhan ke sekolah-sekolah, Iya, betul. SD, SMP, dan saya lihat sudah bagus banget. Kadang-kadang juga melibatkan kami psikiater, terus melibatkan dari divisi kepolisian, dari divisi apa namanya BNN BNN gitu juga, ya, betul betul ya. dok. Ya, itu bagus banget. Mungkin yang bisa dilakukan seperti itu, sering-sering dilakukan. Atau bisa juga mungkin gini ya, mungkin terkait kembali lagi mungkin bisa ke pendidikan dok. Karena saya di awal tadi bilang semuanya itu masuknya dari lingkungan. Jadi kalau lingkungan sekolah itu tidak kondusif, mudah banget dok. Gitu. Maaf saya kok banyak akhir-akhir ini ya, apa yang ke saya nggak membahas adiksi ya, tapi ada gangguan jiwa anak-anak remaja itu sudah mulai halusinasi, mulai macam-macam, ternyata dari riwayat bullying. Terus juga mereka ternyata saya tanya sekolahnya itu kurang pengawasan gitu. Nah jadi perlu kita bentuk suatu sistem pendidikan yang lebih baik. Di mana ya apa namanya mungkin dimasukkan ke situ. Ini loh kalian kalau misalnya apa namanya nanti ada yang ngajak makan apa minum tertentu yang mungkin bentuknya sirup atau apa, itu jangan mau ini. Nah misalnya juga pergaulan juga dibatasi, dan yang paling penting adalah peran aktif keluarga dok. Keluarga ya dok. Karena ya saya bilang tadi prevalensi terbesar itu bukan yang rekreasi ya, tapi karena ada masalah. Nah biasanya pelarian gitu. Masalah keluarganya nggak hangat, atau mungkin nggak ada orang tua, atau mungkin orang tuanya terlalu sibuk. Nah apalagi akhir-akhir ini ditambah gencarnya medsos dok. Jadi betul dok. ya benar kan. Jadi kadang-kadang remaja, anak-anak kurang pemahaman yang bagus tentang medsos. Mereka merasa itu pembenaran. Nggak apa-apa, di luar negeri banyak yang pakai kayak gini, pakai coke, pakai kokain, pakai ini, kayaknya nggak salah nih. Apalagi temen yang ngomong apa namanya nggak ada pemantauan dari orang tua. Makanya penting banget. Jadi zaman sekarang era digitalisasi, bukan apa ya kita melarang anak sama sekali nggak pegang gitu, nggak bisa. Zaman sekarang ya semuanya ya serba digital. Tapi sewaktu anak pegang, apalagi belum usia dewasa, seorang orang tua wajib mengawasi, wajib membatasi konten-konten yang dilihat. Gitu. Karena begitu mungkin kan, dan juga mengawasi begini, sesibuk-sibuknya kita kerja ya, sekarang kan zamannya sudah bisa video call atau apa, tetaplah kita coba jalin komunikasi yang baik sama anak. Karena begini, kalau di bagian psikiatri itu ada teori kayak kelekatan objek gitu ya. Jadi kalau kita bondingnya bagus sama anak, anak itu mau melakukan hal yang di luar apa kita norma, minta gitu ya. Mungkin agak mikir dok. Kalau kita deket sama anak, ya, jadi dia kita deket sama anak, misalnya sibuk apapun kita usahain lah, kita tetap ada, atau apalagi kalau kita libur dah curahkan waktu betul-betul untuk anak. Nah, supaya besok kalau mereka dewasa, mereka besar, diajak temennya aneh-aneh, mereka masih mikir. Iya, betul. Enggak aku tetap pilih orang tuaku. Nah, tapi kalau kelekatannya nggak ada gimana dok? Iya, betul. Bahkan lebih merasa lekat sama
temennya Temennya, daripada betul. lekat sama Orang orang tuanya. tuanya. Jadi orang tuanya mau ngomong apa, marahin kayak apa, nasihatin apa Gak masuk nggak ya dok. masuk. Paling cuma iya, baik, Mm-mm. keluar sama temennya lagi. Nah, itu sering Iya, banget saya iya. tangani remaja seperti itu, Dok. Oke. Tapi lain halnya kalau bondingnya bagus. Bagus ya dok. Dan juga gini, bonding itu nggak bisa dikejar kok, gitu. Jadi kadang orang tua ada juga yang tanya ke saya, dok gimana dok, aduh sudah telanjur dok, anak saya sudah pergaulannya nggak bagus gini. Aku bilang, bapak ibu nggak masalah, masih bisa dikejar asal bapak ibu mau. Tidak Gitu. ada kata terlambat ya dok ya. Ya, dan ada juga yang orang tua malah jadi takut sama anaknya, karena anaknya mungkin sudah ini, nggak kok, bisa kok, gimana caranya, pokoknya deketin lagi. Iya, iya. Belum bisa ngomong ya sudah, pokoknya dia ngapain temenin aja terus, tempel terus pokoknya. Itu nanti kita bilang sebagai salah satu langkah preventif. Oke. Jadi apa ya, hubungan keluarga sebisa mungkin dieratkan kembali. Gitu. Dan juga mungkin dukungan dari pemerintah, sering-sering kasih apa ya, Edukasi pentingnya gitu, pentingnya membuat keluarga yang harmonis. Terus kemudian jauhi apa, zat-zat seperti itu. Mungkin juga perlu juga membatasi. Jadi misalnya ada zat-zat aneh-aneh yang masuk, banyakin di rahasia atau gitu. di ini ya, memperketat rahasia ya. memperketat atau inilah diputus rantai distribusinya gitu. Iya, betul dok. Meskipun susah juga ya dok ya, karena sekarang serbuannya bisa aja ya. Iya, betul. Dan menghandle semuanya nggak bisa. Jadi paling nggak kita mulai dari keluarga kecil kita. Dari unit terkecil yang sebenarnya ada di sebelah kita nih ya gitu saat ini ya dok. Betul. Oke. Ya tak terasa dok, ini udah hampir 1 jam nih dok. Ya memang kalau ngobrol sama psikiater selalu gitu ya dok ya. Iya, selalu lama ya. Bisa 2 hari nanti. Curhat terus ya dok ya. Nah bagi healthy people sekalian, mudah-mudahan kesempatan ngobrol sehat santai kita pada hari ini bisa bermanfaat buat healthy people sekalian, memberikan gambaran dan insight yang baru, terutama bagi healthy people juga yang ingin kita mencegah gitu ya dok ya, supaya anggota keluarga kita atau orang terdekat kita tidak terjerumus dalam jeratan narkoba. Ataupun bagi healthy people sekalian yang mungkin punya pengalaman atau punya kenalan atau rekan yang memang sedang terjerat dalam masalah narkotika ini, teman-teman juga bisa, healthy people sekalian bisa menjadi ujung tombak gitu ya untuk merangkul mereka ya, dan tidak menstigma dan mensupport mereka untuk bisa yuk lepas dari jeratan narkotika ini gitu ya. Nah bagi healthy people sekalian mungkin yang punya masalah atau apa gitu ya dok ya terkait masalah psikiatri atau jeratan narkotika ini, maka silakan boleh konsultasi dengan dokter Odi ya dok ya, dokter Odi spesialis kedokteran jiwa yang prakteknya di Rumah Sakit Santo Borromeus. Setiap hari apa aja dok? Ya kalau di Borromeus saya hanya hari Jumat sama Sabtu. Hari Jumat sama Sabtu. Tapi bisa juga di poli eksekutif, bisa nanti perjanjian setiap hari. Terus di Rumah Sakit Cahya Kaulian setiap hari, Senin sampai Sabtu pagi. Ya silakan boleh terbuka ya dok ya. Boleh, silakan konsultasi dengan senang hati ya dok ya, mendukung healthy people sekalian menyelesaikan problem-problem yang ada gitu ya dok. Boleh dok ya. Ya atau healthy people sekalian kalau yang mau booking secara online, karena kali kita ngomongin kecanggihan teknologi ya dok healthy people juga bisa melihat jadwal praktek dokter Odi ini di website Rumah Sakit Santo Borromeus di www.rsborromeus.com, dan juga bisa langsung booking langsung untuk pendaftarannya melalui mobile apps Rumah Sakit Santo Borromeus yang bisa di-download di App Store ataupun juga Google Store. Nah healthy people sekalian, nanti searchnya jangan dokter Odi ya, karena gak keluar namanya. Tadi dokter Edwardus Brodiawan SPKJ ya. Nanti silahkan boleh di searching. Untuk tayangan podcast ini healthy people sekalian bisa lihat juga tayangan-tayangan yang sebelumnya terkait edukasi kesehatan yang kita lakukan di YouTube official Rumah Sakit Santo Borromeus, atau juga untuk informasi promosi dan juga layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Santo Borromeus. Healthy people sekalian bisa follow Instagram Rumah Sakit Santo Borromeus @rsborromeus, dan juga TikTok officialnya di @rsborromeus juga. Nah, terima kasih healthy people sekalian sudah menemani kita ngobrol santai sepanjang siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.